Oke, Mbak. Sebelum mulai, kita siapkan dulu. Attention please. Before we start our lesson, let's pray together. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Waiting for salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sehat, Mbak? Sehat. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti semuanya lengkap ya? Oke, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali setelah tadi kita upacara. Oke, hari ini adalah upacara hari apa, Mbak? Hari Pra. Hari Pramuka. Oke, silakan disiapkan bukunya. Sepertinya kalian belum siap untuk pembelajaran. Yuk, siapkan dulu bukunya. Perangkatnya disiapkan. Oke, Alhamdulillah kelasnya bersih. Bersih. Piket semua ya. Oke, yuk silakan disiapkan. Sudah siap? Dah. Oke. Oke, yuk. Nah, tadi kita capek banget ya habis upacara. Bu Guru yakin pasti kalian masih ada ketradiksi. Jadi tolong semuanya berhenti dulu. Oke. Semua berhenti. Kemudian pejamkan mata. Oke. Pejamkan mata sebentar aja. Oke. Yuk, silakan pejamkan mata. Oke, jangan memikirkan apapun, rilekskan badan. Kemudian tarik nafas. Yuk, tarik nafas yang panjang. Oke, sudah. Oke, silakan buka matanya, Nak. Oke, mungkin dari pagi kalian sudah ada apa, Mbak? Sudah ada masalah dengan orang tua, silakan kalian lupakan dulu karena kita akan belajar terlebih dahulu. Misalkan tadi pagi kamu marahan dengan teman, lupakan dulu. Yuk kita fokus dulu. Kita akan belajar hari ini, kita akan bersenang-senang dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang kedudukan Pancasila, maka kita akan lanjut ke bab 2. Kita akan belajar apa hari ini? Masya Allah, sudah tahu konstitusi itu ya. Dari mana, Nak? Kita akan belajar. Oh iya, betul. Dari judulnya kita akan belajar tentang konstitusi. Jadi hari ini kita akan simpel saja, kita akan belajar tentang apa sih itu konstitusi, kemudian identifikasi perbedaan konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Nah, sebelum ke materi, silakan anak-anak perhatikan dulu. Oke, ada yang tahu gambar apa ini? Iya. Apa? Ada yang main ini? Mana? Mana? Hafizah main apa Hafizah? Mobile Legend. Mainan tentang apa? Tembak-tembakan. Itu Minecraft. Mainan tentang apa? kayak membuat Membuat, membangun. membangun. Oke, ada lain? Gak ada yang main lagi? Yang sebelah sana itu apa? Sebelah paling timur? Apa? Mbak Hafizah? Roblox. Oke. Iya, ini Roblox ya. Yang sebelah timur ini adalah yang Roblox. Terus Mobile Legend. Kemudian ada apa lagi? Minecraft. Kemudian yang terakhir ada yang mainan ini? Free Fire. Ada yang mainan? Dari mainan Free Fire. Oke. Adina nggak mainan apa-apa? Alhamdulillah. Marwa? Oh aman. Apa mainan lain? Game online lain? Enggak. Oh tidak. Oke. PKSD. Apa? PKSD. Oh, itu mainan apa? Tembak-tembakan? Fitnah-fitnahan. Fitnah-fitnahan. Oke. Oke, Nak, coba dilihat. Bu Guru sering lihat ada kalau yang Bu Guru lihat itu ada anak-anak yang bikin YouTube kemudian men-sharekan tentang permainan, betul ya? Apa itu namanya? Jadi dia menge-share ketika dia sedang bermain. Apa? Game apa? Dia gamers ya. Jadi kan para gamers itu dia membuat YouTube
gitu ya, ketika dia bermain. Kemudian anak-anak kecil tuh pada ikut-ikutan, gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan Bu Guru, sering mekah ketika kalian, misalkan kalian bermain, insya Allah kalau dengan anak cewek aman ya? Kata-kata yang terucap aman? Aman? Oke. Kalau yang Bu Guru pernah lihat itu adalah ketika yang anak laki-laki yang di dunia itu, mereka ketika bermain dengan, apa Mbak? Dengan apa? Marah-marah. Marah-marah. Oke, terus dengan apa lagi? Toxic. Oke, apa lagi? Lempar HP, sampai lempar HP, emosi ya. Oke, Mbak bisa bayangkan nggak? Mereka ini punya aturan main nggak? Ada. Kayak Free Fire ada aturan mainnya. Ada. Itu kan bermain secara online bersama-sama ya. Mereka punya aturan secara grupnya nggak? Nggak. Gimana? Ya, kenapa? Kan kayak ada guild gitu kan, Bu. Kayak grup gitu. Nah, itu di satu guild itu tuh ada kayak ada ketuanya. Nah, biasanya tuh ketuanya itu yang ngatur-ngatur gitu. Suruh mungkin kayak nama nickname-nya tuh harus ada ininya kayak marga gitu. Oh, bahkan itu yang mana, Mbak? Free Fire. Oh, Free Fire itu ada seperti itunya ya. Berarti sudah terstruktur ya. Ada ketua, Tapi kemudian ada, oh pokoknya harus ada nickname-nya tapi gitu. sebenarnya tuh nggak wajib sih, Bu. Tapi nggak Terserah wajib. aja mau masuk grup guild atau enggak gitu. Oke, kira-kira kenapa harus ada ketuanya? Supaya teratur. Supaya teratur. Oke, ya. Ada yang lain yang main Minecraft ada aturannya nggak? Nggak tahu, suka-suka aja. Iya. Elias, Elias tidak bermain ini. Ya, Minecraft? Oh, main ya. Oke. Berarti Bu Kuria tidak tahu. Oke, Mbak. Di game ini ada aturan ya. Bahkan ketua aja dipilih gitu ya. Dalam game. Kenapa kira-kira harus ada ketua? Kenapa? Gimana? Biar apa? Biar ada, Biar apa? biar ada yang ngarahin. Biar ada yang ngarahin. Oke. Kemudian, kenapa adakah aturan-aturan tertentu? Misalkan, apakah boleh saling membunuh temannya? Enggak. Kenapa nggak boleh? Kenapa? Oh, nggak boleh nyianatin. Jadi ada aturan ya. Jadi memang di dalam permainan itu secara tidak langsung mungkin dari Minecraft-nya tidak mencantumkan harus ada ketua, tetapi kelompok tertentu membuat aturan seperti itu. Oke. Nah, ini di dalam game. Game itu kan anaknya berapa, Mbak, biasanya? Satu kelompok biasanya berapa? Di Mobile Legends satu tim 5. Oke, Mbak. Untuk mengatur 5 anak itu dibuat peraturan. Nah, kita bisa bayangkan kelas ini butuh peraturan nggak? Butuh. Oke. Yang lebih luas lagi, sekolah butuh aturan? Butuh. Oke, kita lebih luas lagi. Kabupaten Cilacap butuh aturan? Butuh. Yang lebih luas lagi, Jawa Tengah butuh aturan? Butuh. Negara Indonesia butuh aturan? Butuh. Nah, ini yang disebut sebagai konstitusi. Jadi konstitusi itu apa? Kayak konstitusi itu apa? Apa? Konstitusi itu adalah Aturan. oke, betul. Aturan. Ada lagi? Apa? Konstitusi itu dipakai oleh negara. Tadi disebutkan oleh Mbak Nesa adalah aturan. Jadi, ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Mbak Dena? Tadi konstitusi kata Mbak Nesa aturan. Oke, nah karena konteksnya adalah negara, maka konstitusi adalah aturan. Aturan negara. Oke, aturan negara. Betul. Jadi konstitusi adalah aturan yang mengikat negara. Jadi konstitusi adalah dasarnya, Mbak. Jadi konstitusi adalah aturan dasar yang ada pada negara. Oke, betul. Nah, Mbak, oke, minta tolong dong dibacakan Mbak Indira. Oke, surat An
Belum keluar ya? Oke, belum keluar. Oke, yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Oke, terima kasih Mbak Indira. Oke, yuk gantian Mbak Marah yang belum bicara. Silakan bacakan artinya, Mbak. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. An-Nisa ayat 59. Oke, terima kasih Mbak Indira, Mbak Marah. Ini adalah surat An-Nisa ayat 59. Oke, di situ dikatakan bahwa kita harus taat kepada siapa? Allah, Rasul. Kemudian uli amri. Siapa sih uli amri? Pemegang kekuasaan. Siapa? Iya, kalau kita bilang adalah pemerintah, masalah gini, ketika Rasul kan sudah tidak ada ya, sudah wafat, kemudian Allah kita tidak bisa langsung berinteraksi. Lalu siapa yang kita pegang? Maka kita harus taat kepada uli amri. Kita harus taat kepada pemerintah. Di sini di dalam surat An-Nisa saja kita sudah diajarkan bagaimana kita harus taat kepada pemerintah. Nah, bagaimana sih cara taat kepada pemerintah? Salah satunya adalah dengan cara gimana, Mbak? Mematuhi aturan. Nah, mematuhi aturan itu berarti yang sedang kita bahas hari ini adalah mematuhi aturan negara Indonesia. Oke, ini yang disebut sebagai konstitusi. Tadi konstitusi adalah aturan dasar suatu negara. Nah, ternyata konstitusi itu dibagi menjadi berapa? Konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Oke, tertulis dan tidak tertulis. Betulkah? Oke. Maksudnya apa ya tertulis dan tidak tertulis? Apa maksudnya, Mbak? Tertulis dan tidak tertulis. Itu gambarnya siapa? Bapak Jokowi. Terus yang tertulis? Ada yang mau mencoba menjawab maksudnya konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis? Ada yang mau jawab? Yuk. Maksudnya gimana? Alista? Nggak bisa, coba aja. Nggak ada yang salah, yuk. Coba aja. Nggak bisa? Yuk. Coba aja tidak apa. Nggak ada yang salah, yuk. Kalau tertulis itu yang di buku UD. Iya. Kalau yang tidak tertulis itu kayak pidato langsung. Oke. Ada lagi kata habisnya kalau yang tertulis itu yang berarti yang UD. Kalau yang tidak tertulis berarti yang pidato ya. Seperti itu ya. Contohnya pidato. Oke, ada lagi? Yuk. Ada yang menambahkan? Yuk. Adena? Yuk, silakan Adena. Yuk, nggak apa-apa. Coba aja yuk. Ya. Kalau yang tidak tertulis itu kayak apa yang diucapin dalam lisan. Ya. Kalau yang tertulis itu
Yang di apa? Yang di apa? Yang tidak diucapkan secara langsung. Tidak diucapkan secara langsung. Oke. Yang tertulis itu yang tidak diucapkan secara langsung. Oke, jadi betul ya. Jadi gini, kalau yang tertulis itu adalah, jadi ketika kita tanya konstitusi tertulis kita apa? Hukum dasar kita itu apa? Hukum dasar kita adalah Undang-Undang Dasar. Nah, itu tertulis. Ada tuh di undang-undang ada pembukaan, ada batang tubuhnya tertulis. Kita bisa lihat, gitu ya. Kita bisa lihat. Kemudian kalau yang tidak tertulis tadi contohnya adalah pidato, tidak secara tertulis. Jadi memang tidak tertulis itu berarti ya tidak tertulis. Dan itu tidak ada tuh aturan, oh undang-undang nomor sekian, tidak. Tetapi itu adalah yang disampaikan secara pidato dan itu adalah sifatnya bersifat kebiasaan. Contohnya adalah biasanya di tanggal 16 Agustus itu pasti akan ada pidato kenegaraan. Kita buktikan ya, besok ya. 16 Agustus itu berarti hari apa? Sabtu. Kita buktikan apakah benar besok tanggal 16 Agustus itu Bapak siapa? Prabowo akan melakukan pidato kenegaraan. Nah, ini adalah konstitusi tidak tertulis, konvensi. Jadi dia berupa kebiasaan. Jelas? Apakah konvensi itu hanya pidato ini? Tidak, masih banyak. Cuma ini yang biasanya sering kita laksanakan seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi Bu Guru mau tanya, konstitusi tadi apa? Aturan bernegara. Oke. Aturan bernegara. Aturan dasar dalam suatu negara. Hukum dasar dalam suatu negara. Tujuannya buat apa? Supaya negaranya teratur dan disiplin. Supaya, Vina, supaya apa? Supaya apa, Nes? Teratur dan disiplin. Supaya negaranya tentram, aman dan damai. Terus supaya negaranya apa? Kamu pengen negaranya apa sih? Aman, tentram, terus terhindar dari korupsi. Terus apa lagi? Pengen apa? Pengen negara Indonesia seperti apa? Masyarakatnya cerdas. Masyarakatnya sejahtera. Itu kan harapannya kita ya, sesuai dengan tujuan negara Indonesia. Nah, oke, sekarang yuk kita akan mulai bermain. Mbak, kalau sekarang kan kalian masih nanti suatu saat Bu Guru yakin di kelas ini pasti akan ada yang jadi pemimpin. Pasti Bu Guru yakin itu. Entah nanti memimpin daerah, memimpin provinsi, atau mungkin memimpin secara nasional, atau mungkin memimpin perusahaan. Nah, pasti kalian butuh yang namanya hukum, gitu ya. Nah, sebelum kita sampai ke sana, kita akan membuat di ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu mana? Di kelas. Ya, aturan yang ada di kelas. Oke, silakan kita bagi menjadi 3 kelompok. Ya, cepat ya, kita bagi jadi 3 kelompok. Mau Bu Guru yang menentukan atau kalian? Kelompok yang menentukan gimana? Kayak gini langsung. Setuju semua? Ya. Kelompoknya seperti ini. Oke. Oke, berarti 3 kelompok, berarti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Tugasnya ngapain? Silakan dibuka Google Classroom-nya. Sudah dibuka Google Classroom? Sudah. Oke, Bu Guru sudah share tentang tugasnya suruh ngapain. Itu ada di diskusi kelompok. Ya. Oke. Silakan dicek. Oke, silakan didiskusikan. Oke, silakan kalian diskusikan. Boleh presentasinya boleh
dengan Canva, boleh dengan Jamboard, boleh dengan Padlet, silakan boleh kreasi kalian. Apa yang harus kalian diskusikan? Diskusikan tentang kelas impian. Mbak punya impian, seandainya kelasku itu seperti ini. Oke, silakan diskusikan dengan teman. Diskusikan kira-kira kamu akan membuat aturan kelas yang seperti apa biar kamu nyaman, biar kamu bisa belajar dengan baik di kelas ini. Ya, silakan. Boleh. Di Padlet itu berarti boleh langsung. Nanti ketika pun kamu pakai Canva, kamu juga harus memasukkannya linknya di sini. Boleh langsung di situ. Yuk, boleh. Atau jadi satu, jadi semuanya aja, jadi pasal tentang hak, pasal tentang kewajiban. Misalnya gini, ini kan pasal satu interaksi positif menjaga perkataan. Berarti ini kewajiban atau hak? Kewajiban. Oke. Kerapihan siswa ini berarti semuanya kewajiban ya? Mengembangkan kreativitas? Nggak wajib. Mengembangkan kreativitas itu hak ya. Iya. Kamu jadi ketika Bu Guru, kenapa sih Bu Guru menyuruh kamu untuk membuat pakai Canva, Padlet itu kan terserah kamu. Itu kan kreativitas, itu hak kamu. Ya terserah, ya, nggak harus 5-5, nggak harus dijadiin satu aja nggak apa-apa. Ya berarti tidak hanya kewajiban ya, hakmu juga perlu loh. Kamu harus ada aturan yang menjamin hak kamu. Nah, kamu pengen hak yang hak kan kamu bingungnya. Kamu pengen kelasnya nyaman kan? Setidaknya kalau tidak sedang misalkan gitu. Kalau ada anak yang sedang bad mood, jangan diganggu. Kamu kalau lagi bad mood pengennya dideketin apa? Nggak dulu. Nah, itu kan hak. Diberi ruang apa bahasanya, Pak? Diberi ya. Menyesatkan banget. Ya maksudnya kasih ya, biar tidak apa terus. Ini kita ke dalam kelas. Yang lingkup yang kelas aja. Kamu pengen kelasnya seperti apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pasal 1. Tidak membuat kegaduhan yang serius di dalam kelas. Pasal 2. Melaksanakan piket secara teratur. Pasal 3. Bertanggung jawab dalam jabatan yang dimiliki di dalam organisasi kelas. Pasal 4. Tidak perhitungan dalam membantu teman di kelas. Pasal 5. Bekerja sama dalam menjaga kebersihan. Pasal 6. Tidak memarahi teman dengan nada tinggi. Pasal 7. Tidak saling membuli. Pasal 8. Aktif dalam menjawab pertanyaan guru. Oke. Oke.
Ya, bagus ya. Oke, silakan komentar dari kelompok 3 ya terhadap pasal-pasal yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 3 ya. Bagaimana? Menurut kelompok 3 bagaimana? Kurang jelas. Udah jelas itu kayak nggak ada penjelasannya gitu. Kayak misalnya, Bisa yang mau ditanyakan yang mana? kayak contohnya belum ada. Contoh Contoh ngelakuinnya kayak gimana gitu. contoh lakuinnya belum Iya. ada. Oke. Butuh penjelasan yang mana? Ya. Yang pasal 7 tidak saling membuli itu misal kayak gimana contohnya? Emang ada yang ngebully gitu? Oke. Contoh yang tidak saling membuli misalkan seperti apa? Ya. Misalnya itu kayak ada yang bully temennya nih. Terus habis itu yang ngebelain si yang dibully ini malah bully balik si pembulinya gitu loh. Jadi saling bully-bulian terus nanti malah jadi konflik yang lebih besar. Jadi kayak lingkaran setan ya, saling membuli akhirnya. Oke, cukup jawabannya? Cukup, oke. Ada lagi dari kelompok 1 mau menanggapi? Yuk, tidak, sudah cukup. Oke, dari Bu Guru. Bagus ya. Bu Guru tertarik yang ini nih. Tidak perhitungan dalam membantu teman di kelas. Oke, mungkin bisa dijelaskan maksudnya membantu dalam hal apakah? Ya. Kayak biasanya ada yang temennya belum maksud kayak materi Oh, pelajaran. membantu materi. Iya, Oke, iya. seperti itu. Oh, seperti itu. Oke. Oke, berarti ketika pembelajaran misalkan ada ya temannya yang bertanya itu tidak pamrih ya, tidak perhitungan. Tadi kan aku udah ajarin gitu, tidak. Oke, terima kasih. Oke, kita beri applause untuk kelompok 2 keren sekali yuk. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nak. Alhamdulillah yuk hari ini kita sudah tampil semua. Oke, kita sudah tampil semua. Sekarang silakan yuk kembali lagi ke tempat duduknya. Kita rapikan dulu. Oke, nak. Coba adakah yang mau memberi kesimpulan hari ini kita belajar tentang apa? Ya, siapa yang mau memberi kesimpulan? Hari ini kita belajar tentang apa? Konstitusi. Oke, silakan Mbak Vina. Konstitusi tertulis di kelas. Konstitusi tertulis di kelas. Oke, jadi yang kita buat hari ini adalah konstitusi tertulis ya, bukan yang tidak tertulis. Oke, kemudian apakah konstitusi itu penting? Penting. Iya, jadi konstitusi itu penting. Jadi memang kita sebagai suatu masyarakat itu harus memiliki hukum agar masyarakat itu bisa tertata dengan baik. Oke, sekarang Bu Guru mau tanya. Menurut kalian, rating berapakah setelah kalian mempelajari pembelajaran hari ini? Perasaan kalian bagaimana? Apakah semakin pusing? Apa semakin, oh ternyata memang perlu ya ada hukum. Kalau pusing, coba pegang kepala. Kalau memang penting, coba angkat jempolnya 2. Yuk. Oke. Oke, pusing dan tapi butuh gitu ya. Oke. Bisa berarti kalau misalnya bisa pusing tapi memang butuh. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Dan untuk minggu depan kita masih belajar tentang konstitusi, tapi kita akan belajar tentang sejarah pembentukan undang-undang dasar. Dan oke, yuk kita akan tutup pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk materi yang tadi belum disempurnakan, silakan nanti bisa dikirim ulang. Kita tutup pertemuan hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam